sangat penting untuk kita kenal dulu diri kita sebelum berkomitmen dengan orang lain. Namanya menikah itu kan berarti sebelum itu justru kita tuh harus mengkomunikasikan dulu tentang aku dan kamu gitu. Sebenarnya nikah tuh soal ngobrol seumur hidup sih. Kalau kita mau bertumbuh bersama ya uangku juga sebenarnya uangmu ya uangku gitu. Kenapa begitu? Karena jangan taruh status netizen nggak tahu apa-apa ya, bahaya bener, curhat sama orang yang salah tuh malah jadi salah ya kan, dan memperbesar masalah. Kadang-kadang dia apa yang terjadi di kita itulah cerminan nanti anak kita gitu. Iya, jadi betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sehat semuanya, balik lagi di podcast Sehat Milik Semua. Nah, balik lagi juga di rangkaian podcast Membangun Keluarga. Kalau sobat sehat semuanya udah nonton, harapannya udah nonton ya. Kalau belum, tolong diklik dulu dalam playlist. Kita udah ada playlistnya kan? Udah ada playlistnya podcast Membangun Keluarga. Jadi ada sudut pandang secara nasional, kenapa penting tadi membangun keluarga. Lalu kita juga punya dari sudut pandang agama. Lalu kita next episode yang kemarin baru naik, kita juga ada sudut pandang dari Dr. Objin. Penting banget ngikutin satu episodenya biar dapet nih. Kenapa sih harusnya membangun keluarga itu harus tadi ada tahapan-tahapan yang harus kita pelajari. Nah, kali ini gak lengkap kalau kata anak Jaksel Mental Health is Matter. Kita akan dapet sudut pandang dari psikolog. Makanya podcast hari ini dari rangkaian podcast Membangun Keluarga kita juduli Seni Menjalin Hubungan. Ya benar, seni menjalin hubungan. Kayak aku grogi gitu hari ini soalnya depannya psikolog. Kalau psikolog katanya bisa baca lirikan mata dan lain-lain. Gitu ya Kak? Oke, setelah bersama kita semuanya Kakak Egum, aku menyapanya Kakak Egum. Nanti kita minta Kakak Egum menjelaskan sedikit apa sih kesehariannya dan ngapain aja. Dan bener apa enggak psikolog bisa membaca. Gitu ya Kak, silakan Kak Egum boleh memperkenalkan diri lebih lanjut dulu. Halo semuanya, salam kenal. Nama saya Prapti Leguminosa. Biasanya kalau Kak Fili ini manggilnya Egum. Saat ini saya bekerja sebagai psikolog, khususnya sebagai psikolog di salah satu yayasan, dan kebetulan membersamai teman-teman psikolog di Sekolah Avicenna. Jadi ada praktek mandiri dan juga bekerja di sana, seperti itu. Jadi ya sehari-harinya juga sebagai berumah tangga nih kebetulan. Benar, Kakak Egum adalah newlywed, ya kan? Ya. Duh, ini pertanyaan pertama, bener gak sih? Ini di luar konteks seni menjalin hubungan, cuman hari ini aku sangat grogi. Jadi bener Kak, apakah benar psikolog tuh bisa tahu kepribadian kita dari cara kita berbicara dan lain-lain? Sebenarnya kalau langsung judgement nggak boleh ya, karena namanya mengecek kepribadian dan seluruhnya itu butuh serangkaian assessment. Makanya gitu psikotes tuh setengah hari ya. Betul. Kalau tiba-tiba karena berbicaranya begini terus kita bilang dia pasti begini. Nah, kita cenayang kan nggak ya? Jadi aman. Jadi hari ini harusnya tenang ya. Harusnya lebih membuka diri biar dapat jawabannya indah ya. Kalau itu nanti di belakang kita. Oke, sobat sehat. Tadi kita udah kenalan sama Kakak Egum. Abis ini pasti banyak yang nanya, banyak yang DM. Biasanya kalau kita up di Instagram, mau nanya juga ke Kakak Egum, boleh, tapi lewat sini ya. Soalnya kalau sana beda nanti urusannya. Jadi boleh nanti sobat sehat semuanya tanyain, karena Kakak Egum juga ada volunteer kesayangan kita semua di LKC Dompet Duafa. Jadi boleh kontak kita di hotline emergency Duafa di 0811 16 17 101. Nanti akan banyak psikolog-psikolog relawan kita yang bisa bantu masalah-masalah sobat sehat semuanya. Oke, tadi kita udah bahas bahwa hari ini kita akan membicarakan soal seni menjalin hubungan, Kak. Kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama gitu ya. Karena kita bahasnya soal hubungan dua orang manusia yang dijalin dalam hubungan rumah tangga gitu ya. Dan rumah tangga tuh kalau kata Ustadz di episode lalu-lalu adalah ibadah seumur hidup. Akhirnya nih kalau dari kacamatanya psikolog nih, apakah sebelum pernikahan tuh kita butuh mengenal diri sendiri?
Bayangin ya, aku nih yang ada di bayangan aku, kita kan mau bersama orang lain gitu. Betul. Terus kita have a problem with our own situation tuh kan, maka akan apakah ya benar, apakah kita akan malah jadi punya masalah yang lain gitu ya. Dan mungkin kalau belum mengenal diri sendiri gitu ya, akhirnya bukan menikah solusinya. Nah, itu gimana tuh Kak? Atau ya nggak apa-apa sih sebenarnya, kan bisa hidup berdua dan memahami sambil berdua jalan, gitu, sambil gitu ya. jalan, atau gimana baiknya? Oke, ini pertanyaan pembuka yang luar biasa nih sebenarnya Kak Fili. Ini sering banget orang tidak sadari sebetulnya. Dan saya pikir ini adalah pertanyaan pembuka yang keren. Kenapa? Karena memang sebelum menikah ini adalah awal mulanya dulu nih yang harus beres. Kalau dalam kacamata psikolog. Anyway, berarti aku bener ya. Aku bener nih, langkah pertama bisa kayak nikah. Amin, amin. Sebentar lagi. Tolong diaminin. Ya, jadi sangat penting untuk kita kenal dulu diri kita sebelum berkomitmen dengan orang lain. Namanya menikah itu kan berarti kita sedang menjalin hubungan dengan orang yang mungkin saja berbeda sekali pikirannya, perasaannya, tingkah lakunya, kebiasaan-kebiasaannya dengan kita, sehingga sepanjang pernikahan itu kalau kita sering dengar, sering ada apa namanya, tarik ulur lah, ada yang ngalah, ada yang waktunya ngegas misalnya gitu dan seterusnya. Nah, kenapa kita harus perlu mengenal diri kita sendiri dulu? Karena dengan kita mengenal diri kita sendiri, kita jadi punya kendali gitu terhadap diri kita sendiri. Artinya kita tidak meletakkan kebahagiaan kita misalnya pada orang lain, tidak meletakkan istilahnya hal-hal yang kita kecewakan misalnya, itu jadinya nyalahin orang lain gitu. Nah, maka dari itu apa sih yang perlu kita kenali? Itu kan yang paling penting nih. Kita harus tahu dulu sebenarnya kita tuh value apa sih yang kita junjung? Karena selama menikah itu seringkali kita akan terbentur dengan itu juga nih, standar-standar. Iya, mana pasangan seumur hidup lagi kan. Iya kan, sepanjang hidup. Dan sementara kan namanya sepanjang hidup itu ada banyak hal yang akan terjadi. Jadi kita harus tahu dulu sebenarnya kita itu standar kehidupan menurut kita tuh kayak apa sih, yang menurut kita oke dan gak oke, batas toleransi kita sampai mana itu kita harus kenali dulu. Terus kita harus tahu hal-hal apa saja sih yang kira-kira menjadi batas toleransi kita dan tidak. Hal-hal apa saja sih yang biasanya membuat kita jadi cemas misalnya, membuat kita jadi tidak nyaman misalnya, karena kadang-kala nih kita tidak sadar situasi A sebenarnya membuat kita tidak nyaman, tapi karena kita tidak menyadari itu, pasangan kita melakukan hal yang serupa, kita tiba-tiba rungsing, sementara kita tidak bisa mengkomunikasikannya karena kita tidak sadar. Jadi kita harus kenal dulu kondisi, ya sederhananya kondisi fisik kita, kondisi emosi kita, kondisi termasuk finansial loh. Oh iya. Itu juga menjadi hal yang penting. Misalnya menurut kita uang itu yang baik itu dibelanjakannya seperti apa? Kita tuh senangnya diajak berkomunikasi itu yang bagaimana? Hal-hal apa saja yang biasanya membuat kita bahagia dan membuat kita marah, membuat kita merasakan berbagai emosi, itu tuh harus beres dulu. Gitu. Kayak kita udah punya tolak ukur gitu ya. Betul. Bahagianya aku kalau diajak jalan-jalan ke Jepang gitu. Ada yang ternyata bahagianya diajak beli es doger di depan. Iya kan. Ada yang simple things matter kan, ada yang kayak gitu. Ada yang harus big things baru membuat dia nyaman gitu kan. Pasti. Dan kayak gitu tuh baiknya diomongin. Oh, tentu saja. Jadi sebenarnya menurut saya persiapan pernikahan itu tidak selalu tentang mempersiapkan uang ya, uang untuk priwet gitu, uang untuk apa namanya, pasti beli seserahan, terus berpesta pora. Jauh sebelum itu justru kita tuh harus mengkomunikasikan dulu tentang aku dan kamu gitu. Kita perlu mengkomunikasikan tentang aku tuh kalau misalnya lagi marah, yang aku harapkan itu adalah kamu tuh dengerin aja aku dulu. Misalnya, ini contoh aja ya. Saya sama suami saya sebelum saya menikah, saya cerita dulu. Oh iya, gimana ya? Jadi cerita ya. Jadi saya bilang sama dia bahwa
sebelum ke arah sana, saya tanya dulu sebenarnya kamu tuh menikahnya tuh tujuannya apa sih? Oke. Jadi kita perlu sama-sama tahu. Jangan-jangan misalnya nih dia, pokoknya aku mau menikah biar aku segera punya anak dan seterusnya. Jangan-jangan kita merasa belum siap misalnya. Itu juga perlu loh untuk dikomunikasikan. Jadi kita harus sama-sama tahu sebenarnya tujuan menikah kita tuh apa. Value-value yang ingin kita bangun di dalam keluarga itu seperti apa. Itu semua dulu yang diberesin. Justru proses memantapkan hati itu dilakukan dalam komunikasi itu. Ada nggak sih hal-hal yang sekiranya nanti jadi kerikil-kerikil yang nggak bisa kita toleransi? Padahal kadang kalau diomongin dulu bakal nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Dan maksud saya itu juga akan menjadi apa ya? Maksud kenal mengenal itu justru begitu gitu. Bukan maaf nih ya, mungkin kalau masa-masa remaja kamu udah makan belum gitu. Udah mandi belum? Udah mandi belum gitu. Padahal ya udahlah ya, itu mah kayak kehidupan sehari-hari. Teleponan juga nggak kecium baunya kalau belum mandi. Tapi nggak makan juga lapar ya kan. Nah, jadi itu yang perlu dipertanyakan terus, bahkan sampai dengan mempertanyakan kayak bagaimana mengelola keuangan itu juga penting. Apalagi kalau kita sudah sampai sama-sama memutuskan untuk mau menikah. Nah, jadi yang kami bahas itu atau yang ini juga saya melakukan itu karena sambil belajar dulu dulu kita belajar namanya psikologi pernikahan. Oke, ada psikologi pernikahan. Ada. Jadi kita diminta untuk ada tuh bahkan simulasi bagaimana saling berkomunikasi dan seterusnya. Ada role play-nya. Ada. Jadi sebenarnya sekolah pranikah tuh ada loh sebetulnya, dan itu tuh diajarin sebenarnya bagaimana mengungkapkan perasaan kita, bagaimana kita harus saling kenal mengenal gitu. Nah, jadi sampaikan dulu tentang diri kita, hal-hal yang menurut kita penting untuk diketahui oleh pasangan. Sesederhana kayak misalnya aku tuh nggak suka loh kalau misalnya nih baju itu misalnya dilipetnya itu nggak rapi. Itu kadang sesimpel itu perlu, kalau itu menurut kita sesuatu yang sangat penting. Nah, terus tentang tadi ya value, tujuan berumah tangga, pengaturan finansial, itu semuanya perlu untuk dikomunikasikan di awal justru. Maka pembicaraan-pembicaraan di tahapan yang kita akan menikah aja. Kayak berasa deep talk sama ini ya. Soal calon pasangan gitu. Kita akan menikah, maka mari kita membicarakan. Aku tuh biasanya soalnya orangnya kalau marah tuh maunya ya tadi didengerin dulu. Atau misalnya ada orang kayak aku sendiri nih. Aku sendiri biasanya kalau udah marah tuh, kalau udah diem, maka ada di tahapan yang udah marah banget gitu. Kayak males ngomong gitu. Justru ngomel-ngomel tuh masih yang, ya masih bisa ditolerir lah kejadian gitu. Maka harusnya kita sampaikan itu gitu ya. Untuk biar maksudnya ini kan berarti kayak mitigasi bencana yang akan muncul gitu ya Kak? Betul. Karena gini, bagaimana kita mengharapkan orang lain melakukan hal yang kita inginkan jika kita nggak pernah mengkomunikasikan itu. Suami kita nanti juga bukan cenayang. Mau kita 10 tahun bersama, kalau komunikasi itu tidak pernah muncul, maka dia nggak akan pernah kenal kita. Dia meraba-raba susah juga gitu. Jadi karena ini tentang hidup satu atap, tentang komunikasi sepanjang masa dan seterusnya, maka itu harus dikomunikasikan di awal. Oke, aku setuju soal itu, dicatat buat diri sendiri. Nah, next question aku adalah, kan ya kita, kalau aku nggak akan tahu misalnya aku akan menikah dengan orang yang seperti apa, semoga yang soleh ya Allah gitu. Amin. Nah, maksud aku gimana kalau kita menemukan calon pasangan kita atau pasangan kita yang ternyata tuh punya masalah gitu Kak. Masalah nih, aku balik lagi sih, aku yakin masalah tuh sudut pandangnya tergantung siapa yang menghadapi sesuatunya gitu kan. Cuman kan kadang kayak misalnya ternyata ada orang-orang yang sekarang ternyata belum bisa melupakan mantannya. Kita ketemu nih sama orang yang kayak gitu ya. Terus sikap kita gimana? Padahal dia mau jadi calon suami saya misalnya gitu. Berarti kan dia belum selesai tuh punya masalah, yang punya problem gitu. Atau kitanya nih yang punya masalah gitu. Kan tadi kita udah kenal nih, sudah mengenali, udah tahu. Tapi akhirnya ada yang hal-hal yang kayak, aku tuh sebenarnya belum mau menikah, cuman udah ada jodohnya misalnya gitu, sudah ada yang melamar. Tapi aku masih punya masalah nih, aku belum bisa nih diatur sama orang misalnya gitu. Nah, itu gimana ya menghadapinya? Padahal kan nggak boleh nolak jodoh, udah dapet. Iya. Benar. Ya, jadi sebenarnya gini, namanya kita mempersiapkan sedemikian rupa pun, kita nggak akan pernah benar-benar mengenal sampai 100%. Yang penting nih,
yang perlu kita tahu di awal itu adalah hal-hal yang menurut kita paling penting dan menjadi pondasi lah dalam sebuah hubungan. Jadi kalaupun kita ngerasa, aduh aku nggak akan nikah dulu deh, soalnya kayaknya aku belum kenal dia sepenuhnya gitu. Ya kita juga harus punya batasan. Jangankan orang yang baru kita kenal istilahnya gitu ya, kita ketemunya 10 tahun pun gitu ya. Ibu kita sendiri, orang tua kita sendiri kan nggak 100% pun akan tahu apa yang kita mau, isi hati kita, baca pikiran kita nggak akan mungkin bisa dilakukan, termasuk calon pasangan kita. Jadi kita yang harus di-highlight adalah kita nggak akan betul-betul mengetahui orang itu 100%. Tapi selama kita punya batasan-batasan tadi ya, yang pondasi yang kita rasa kayaknya ini bisa nih nyambung antara kedua ini, berarti ya kita harus berani juga mengambil keputusan. Karena kalaupun nih sekarang kita ngerasa kenal 100% sama pasangan kita, siapa yang bisa menjamin bahwa sepanjang pernikahan dia akan tetap sama? Iya betul. Dia akan bertemu dengan banyak orang, dengan banyak situasi yang memungkinkan dia juga akan bisa berubah dalam tanda kutip, gitu ya. Karena namanya bertumbuh gitu. Jadi pikiran orang juga nggak akan terus-menerus begitu, sehingga ini yang harus kita sadari dulu sebagai orang yang akan menjalin komitmen. Namanya menikah itu kan artinya kita juga harus siap dengan segala konsekuensi terhadap yang kita pilih. Iya betul. Gitu. Termasuk konsekuensi terburuk sekalipun, gitu. Dan itu kan perlu kita komunikasikan di awal sama dia. Nah, bagaimana dengan yang punya unfinished business, gitu ya? Benar. Ya gimana tuh? Kalau diri kita sendiri dulu nih, kalau kita menyadari diri kita punya unfinished business, kita ya berupaya dulu untuk menyelesaikan itu. Dan kalau kita merasa berani gitu ya untuk menceritakan itu kepada calon pasangannya belum menjadi pasangan, itu justru baik. Kayak misalnya aku tuh sebenarnya kalau ketemu mantan aku masih suka deh. Gitu. Misalnya gitu ya, ada ya menurut saya sih itu bisa untuk dikomunikasikan ya, tapi dengan cara yang tepat. Karena kan kita juga nggak mungkin kayak, tuh nggak, aku tuh kayaknya masih sayang sama mantan. Ya dia juga akan kayak, sebenarnya serius nggak sih gitu. Tapi perlu juga kita mengkomunikasikan hal-hal yang menurut kita itu sudah nggak bisa kita kendalikan, ngerti nggak sih? Jadi kayak misalnya nggak cuma mantan ya, misalnya tuh orang lain yang kayaknya aku kalau ketemu dia tuh selalu deg-degan dan bikin aku jadi panik gitu. Aku nggak nyaman pokoknya. Nah itu perlu dikomunikasikan juga gitu. Kalau kita emang merasa siap untuk dia tahu gitu. Karena ketika kita mengkomunikasikan itu juga kita harus siap dengan segala konsekuensi setelah itu. Iya betul. Ya kan? Nah jadi hal-hal yang memungkinkan akan memicu suatu permasalahan di kemudian hari, di masa depan gitu ya, itu perlu untuk dikomunikasikan. Dan tapi dengan harapan bahwa komunikasinya itu sehat ya, untuk mencari sama-sama solusinya. Misalnya kamu bisa dukung aku apa sih di part ini, dan seterusnya. Apakah ini termasuk ke dalam apabila dia punya, aku sebenarnya nggak terlalu memahami anak broken home tuh tipikal kayak gimana. Cuma kan biasanya ada masalah, misalnya aku nggak suka tuh dulu metode bapak aku dalam berbicara dengan ibuku, misalnya gitu. Itu perlu banget. Itu berarti nggak apa-apa kita kasih tahu tuh ya Kak. Soalnya menurutku itu kurang sopan misalnya atau apa gitu kan. Karena kan biasanya kalau kita terbiasa sama hal yang itu kita tahu banget tuh nih aku nggak nyaman banget gitu untuk hal yang kayak gini gitu. Betul. Dan terpendam dalam hati gitu kan. Dan kadang itu nge-trigger kita untuk jadi merasa tidak nyaman, tapi pasangan kita nggak paham nih kenapa tiba-tiba begitu. Padahal ada kejadian yang dia belum kita kasih tahu gitu kan. Gitu. Nah, jadi justru itu part-part yang penting untuk disampaikan. Kondisi keluarga, karena kan ini katanya menikah itu kan menyatukan dua keluarga ya. Jadi kondisi keluarga kita gimana, hal-hal yang tidak kita sukai dalam komunikasi kita dengan orang tua, kakak kita dan sebagainya, itu juga nggak apa-apa dikomunikasikan. Mungkin dengan kita saling membuka diri seperti itu, justru kita mendapatkan pandangan-pandangan yang baru dari pasangan kita dan cara-cara yang bisa dapat kita terima gitu. Iya Kalau itu tadi orang yang, kalau kita yang punya masalah gitu, kalau kita merasa pasangan kita nih punya unfinished business, what should we do nih? Gimana nih akhirnya?
kita juga harus asertif ngomong ke dia. Oke. Karena gini, nggak semua orang itu menyadari bahwa dia nggak baik-baik aja. Iya. Kadang dia mungkin merasa, ya lu harus terima gue dong yang begini gitu. Loh, katanya cinta. Cinta, ekspresi emosi gue kan emang begini gitu. Ada loh yang begitu. Iya, betul. Nah, kalau kita emang benar-benar ingin membuat orang yang kita cintai menjadi lebih baik, nggak semua hal yang dia inginkan itu kita iakan kan. Iya. Kadang kita perlu mengkonfrontasi dengan cara yang tepat, makanya ada bahasa asertif tadi ya. Mau menyampaikan hal-hal yang mungkin dia tidak sukai, tapi tetap dengan cara yang tepat, dengan tujuan yang baik. Makanya disampaikan bahwa kamu tahu nggak, sebetulnya aku tuh kurang nyaman loh ketika kamu misalnya membentak aku di depan teman kamu, bukan karena aku tidak suka disalahkan. Kalaupun aku salah, boleh nggak kamu sampaikan ketika kita ngobrol berdua aja, rasanya itu lebih nyaman. Nah, misalnya hal-hal yang seperti itu. Kadang kan orang itu tidak menyadari sikap-sikap seperti itu tuh, itu udah biasa dan dia di lingkungannya begitu gitu kan. Nah, ini nih perlu disampaikan. Jadi akhirnya kan bertumbuh bersama. Betul. Iya. Walaupun dia belum menikah, dia jadi belajar untuk berkompromi dengan kebutuhan. Kalaupun akhirnya nggak jodoh, dia belajar dari kita. Iya. Kan ngajarin calon suami orang. Nggak apa, yang penting pahalanya ada. Pahala ya Allah, ini pahala. Oke. Gitu. Jadi kalau calon pasangan kita punya unfinished business, ya kita juga harus membuat dia pertama mungkin menyadari itu dengan kita mengkomunikasikan itu. Kalau memang dia butuh bantuan sampai ke ahli, kita bantu dia, support dia untuk ke sana. Jadi rasanya sih itu justru akan menjadikan hubungan itu makin meaning, nggak sih? Iya betul, ya kan? Harusnya ya Kak. Jadi nggak cuma ngomong cinta, tapi ada aksinya gitu. Ini seserius nanti seenak itu ngobrolnya kalau bertumbuh bareng. Iya. Aduh, di mana sih dia? Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, kalau tadi kita udah banyak banget bahas di awal, komunikasi is a things banget kan di perjalanan panjang bersama dua orang ini gitu. Dua orang dan nanti bersama anak-anaknya gitu. Karena pasti akan punya anak ya, bismillah. Nah, aku kemarin tuh baru nonton tuh Kakak Egum. Ada podcast, salah satu podcast yang isinya Bang Raditya Dika. Terus dia bilang sebenarnya nikah tuh soal ngobrol seumur hidup sih. Makanya pilih cewek yang, karena Bang Radit cowok ya, pilih cewek yang bisa diajak ngobrol. Nah, saya dari sudut pandang aku, pilihlah cowok yang bisa diajak ngobrol sih, gitu. Iya Kak, kayak gitu. Nah, bangun komunikasinya gimana ya? Aku kebayangnya gini, misalnya akhirnya aku yang sangat talk aktif. Katanya kan kalau talk aktif dengan talk aktif, jangan sama talk aktif lagi, ntar rumahnya kayak pasar, gitu kan. Kalau bersama talk aktif lagi, maka kita mungkin akan lebih mudah membangun komunikasi gitu ya. Akhirnya gimana sih membangun komunikasi yang baik, entah either aku ntar ketemu anak talk aktif gitu, atau ternyata pendiam. Sebenarnya cara untuk ngobrol seumur hidup tuh kayak mana kayak gimana sih? Gitu ya. Nah, ini juga penting untuk dikomunikasikan di awal. Oke. Jadi bukan kayak dia di awal misalnya baru kenal gitu ya, baru saling kenal, terus dia nggak banyak ngomong, mungkin nanti kalau udah serumah dia akan banyak. Jangan. Jadi jangan mengharapkan sesuatu yang belum pasti tadi. Jadi harus disampaikan aja di awal kalau ada masih yang janggal gitu, kayak kok setiap aku ngomong dia selalu motong misalnya, atau dia selalu diem, kurang merespon gitu, dan itu membuat aku kurang nyaman. Sampaikan di awal, itu penting. Jadi memang proses mengenal itu ya, makanya kalau modelnya misalnya pakai ta'aruf ya, itu harusnya di CV disampaikan semua ya. Iya, sukanya apa, nggak sukanya apa ya, gitu ya. Itu penting. Nah, kalau modelnya kayak istilahnya mau saling mengenal gitu ya itu dalam proses komunikasi saling mengenal itu yang disampaikan. Nah, cara membangun komunikasi yang baik itu gimana ya, sebenarnya dari kebiasaan yang kita bangun tadi ketika berkomunikasi dengan calon pasangan kita. Kita nggak bisa minta orang dengan kata-kata kamu harusnya begini. Jangan. Tapi hal yang paling penting pertama adalah mencontohkan. Kalau kita pengen didengerin sama orang dengan penuh atensi, maka ketika dia ngomong, dengarkan juga dia dengan penuh atensi. Walaupun dalam hati udah, bukan gitu ya. Mungkin kita juga ngerasa
Dan dia mungkin nyaman ya selama kita penuh atensi ke dia. Tapi bukan berarti begitu kita mencontohkan dia juga langsung bisa sama seperti kita, enggak. Betul. Nah, ini yang namanya proses. Nanti ketika misalnya kita sudah mencontohkan secara terus-menerus gitu ya, tapi belum berubah, sampaikan dengan cara yang baik harapannya dalam proses komunikasi itu. Misalnya, aku senang sebenarnya kamu mendengarkan aku selama berbicara. Tapi boleh nggak kalau misalnya lagi ngobrol sama aku handphonenya ditaruh dulu. Jadi jangan langsung kamu dengerin aku ya. Soalnya main handphone, kadang mungkin ada orang yang sambil main handphone tapi sebenarnya dia dengar. Padahal kan yang kita harapkan itu adalah dia meletakkan handphonenya, bukan judgement. Nah, yang keliru itu adalah seringnya kita langsung ke judgement. Kamu tuh nggak dengerin aku setiap ngomong. Kita tidak menyampaikan secara jelas harapan yang tidak kita sukai tadi, atau hal-hal yang kita harapkan dan hal yang tidak kita sukai tadi. Jadi contoh tadi, jadi kita bisa bilang apresiasi dulu. Aku tahu sebenarnya selama kita ngobrol tuh kamu dengerin aku, walaupun kamu sambil megang HP. Tapi rasanya akan lebih nyaman deh kalau kamu bisa sambil natap aku dan kita ngobrolnya enak tanpa megang handphone. Jadi rasanya tuh kayak komunikasi dua arah, kayak aku biasanya dengerin kamu. Tadi tahapannya kan udah nyontohin, tadi nyontohin, terus disampaikan apa, terus diapresiasi juga. Gitu ya. Kalau tadi kan berarti sebenarnya tuh ya dengan pasangannya gitu kita tuh harus ya tadi alurnya ya Kak, ada kasih contoh, terus dikomunikasiin maunya kayak gimana, terus abis itu diapresiasi. Iya kan, mengapresiasi nih yang kayaknya sering lupa. Benar. Karena kalau kita mengapresiasi itu, maka dia juga akan bertahan tuh perilaku yang kita apresiasi tadi, gitu. Dan apa yang kita apresiasi ya yang kita harapkan muncul tadi. Makanya ketika komunikasi itu yang terpenting itu adalah fokus pada apa sih yang kita harapin, apa yang tujuan kita gitu. Contoh misalnya, kalau ke anak lagi ya, misalnya contoh. Karena orang dewasa pun sama kayak anak-anak. Iya benar. Makin dewasa makin anak jangan. Misalnya kalau ke anak kita bilang jangan pegang pisau, gitu. Padahal kan sebenarnya yang kita tidak inginkan itu adalah nanti terlukanya. Tapi putusnya di jangan pegang pisau. Sama kayak bisa nggak sih ini naruh handuk jangan sembarangan gitu kan. Kamu tuh basah nih jadinya gitu ya. Padahal kan kita bisa bilang boleh nggak kalau pisau ini ditaruhnya di tempatnya aja, karena kalau ada pegang pisau nanti tangannya luka. Nah, ibu tuh khawatir kalau adik tangannya luka. Nah, itu kan juga bisa bilang boleh nggak kalau misalnya selesai mandi ditaruhnya di ini aja. Dengan begitu kamar kita jadi lebih rapi, jadi nggak basah. Kamu juga enak nanti tidurnya. Itu jadi lebih enak daripada ngegas-ngegas. Benar. Cuman untuk bisa sestabil itu juga nggak bisa sepanjang waktu ya. Kadang makanya begitu kita sudah mulai merasakan tidak nyaman nih di hati kita dan darah kita mulai rasakan itu, kita harus aware dulu nih. Oh, aku lagi nggak baik-baik aja, bukan waktunya untuk aku teriak nih. Gitu. Jadi kita harus kayak memberi diri jeda. Inhale. Gitu ya. Jadi bahkan ketika kita mau ngomong dan menyampaikan hal yang kita harapkan itu juga kita harus sadar. Kondisi sadar, kita harus aware. Benar. Kadang marah tuh bikin kita tadi ngomong apa sih? Karena yang kita harapkan cuma mengekspresikan itu. Iya betul. Nah ini yang dibilang kita harus kenal dulu diri kita. Makanya dari tahap awal tuh kalau udah selesai sama diri sendiri harusnya ke bawah urusan bangun komunikasi sepanjang masa dan hidup berdua sampai akhir hayat bersama nih akan nggak masalah gitu ya. Hashtag tadi Kakak Igum udah sering bilang kita tuh maunya kan bertumbuh bersama. Bertumbuh bersama. Keren banget nih aku. Coba ini aku udah keren banget. Jadi kita akan setuju ya sama Bang Radit ya. Nikah adalah soal ngobrol gitu ya. Betul. Apapun harusnya bisa dikomunikasikan dengan baik. Tadi cara-caranya juga harusnya bisa smooth bareng-bareng gitu kan. Betul. Balik lagi ya, kalau aku mikirnya ya kalau niat berduanya bertumbuh maka itu mungkin akan jadi lebih mudah kan. Karena ya tadi kalau tadi Kakak Igum juga sempat bilang anak kecil aja, orang dewasa kadang kayak anak kecil, sama siapa dulu ketemunya ya nggak Kak? Iya kan? Oh sama yang nyaman sih, iya bisa manja-manja gitu kan. Oke. Nah next question aku adalah di awal, kalau tadi kita udah ngomongin tuh, kita kasih tahu nih, misalnya kita nggak suka, kita punya masalah apa gitu kan. Apakah butuh juga nih kita
mitigasi masalah dengan membicarakan kita kalau ada kayak gini mungkin solusinya akan lebih baik kayak gini. Nanti tuh kalau ada masalah ini bisa nggak sih kayak gitu? Kalau tadi kan Kakak Egum di awal sempet, semoga aku nggak salah sih bener ini. Kita juga harus siap sama kemungkinan terburuk, aka perceraian gitu kan. Kan kalau dari putusnya hubungan, maka kemungkinan terburuk dari putusnya hubungan gitu. Maka dari masalah-masalah yang mungkin muncul, berarti kita harusnya membicarakan juga ya, bagaimana cara mengatasi masalah yang mungkin muncul di masa depan. Apalagi kalau misalnya berhubungan sama tadi person yang punya unfinished business gitu. Iya. Sebenarnya kalau kita mengira-ngira masalah apa yang akan muncul di kemudian hari itu nggak bisa dikira-kira. Jadi kita nggak akan bisa mengkomunikasikan nanti kalau kita ada masalah ini, kita solusinya ini ya, karena masalah itu ya sangat kompleks gitu ya. Belum tentu ketika kita berpikir sekarang itu tuh cocok untuk di masa depan. Tapi yang terpenting untuk dikomunikasikan di awal itu adalah bagaimana kita bersama-sama untuk menghadapi masalah itu. Apapun solusinya itu nanti kesepakatan bersama. Tapi bagaimana kita menghadapinya. Artinya bagaimana menghadapinya itu adalah kita punya kesepakatan bahwa ketika ada masalah jangan kayak satu keluar dari rumah kemana gitu. Itu harus sudah menjadi kesepakatan. Misalnya aku menemukan sesuatu yang janggal di kamu misalnya. Misal ya, ini kan sekarang apalagi isu-isu perselingkuhan banyak gitu ya. Di handphone kamu siapa tuh? Gitu. Tidak langsung judgement lalu kemudian pergi dari rumah tanpa ada klarifikasi misalnya. Nah, ini hal-hal yang harus kita komunikasikan di awal. Bagaimana sikap kita berdua untuk menyelesaikan masalah. Itu yang perlu dikomunikasikan di awal, bukan solusinya tuh bagaimana. Karena kalau terkait solusi ya tergantung nanti situasinya gitu ya, Pak. Gitu. Berarti wajar aja misalnya aku bilang, aku tuh tipikal yang kalau misalnya aku nih harapannya misalnya aku adalah si calon istri gitu, aku bilang sama calon suami aku tuh berharapnya kalau kita punya masalah jangan ceritain dong ke mama gitu misalnya. Ya aku juga nggak akan cerita kok ke ibuku gitu. Betul. Jangan keluar rumah lah, kita kan bisa nih omongin dulu gitu ya. Betul. Pokoknya masalah apapun yang akan terjadi tidurnya harus teranjang misalnya gitu. Berarti itu nggak apa-apa kalau yang kayak gitu kita bicarakan gitu ya, komunikasikan. Bahkan gini loh, ini contoh yang saya lakukan sih ya sama suami saya nih. Jadi kami tuh punya istilahnya tuh tempat yang istilahnya kalau aku lagi pengen sendiri, aku memilih ruangan ini. Kalau kamu lagi pengen sendiri, di ruangan mana? Itu sudah kami sepakati ketika kami satu rumah. Di awal tuh sudah kita bicarakan. Misalnya kalau aku lagi nggak nyaman dan aku pengen merilis emosiku dulu, boleh nggak aku nanti di sini dan kamu jangan ganggu. Jadi dia tahu, kalau aku akan bilang aku lagi butuh sendiri, maka dia akan meletakkan dirinya di ruangannya sendiri, gitu. Dan itu tuh sangat membantu loh. Nanti dia akan teks, dia akan chat gitu. Udah baik-baik aja belum? Atau masih butuh waktu gitu. Itu cara kami untuk bisa saling menghormati. Jadi ruangan itu sebenarnya sebagai cara kita untuk saling menghargai juga, gitu. Saling memberi diri jeda. Daripada misalnya nih ketika aku marah-marah dan aku ngerasa loh kayaknya aku kesana nanti dia datengin, aku kesana dia datengin dan aku masih belum nyaman. Nah mending aku pergi aja deh. Di luar kita nggak tahu akan bertemu dengan siapa dan akan ngomong ini itu akan memperkeruh masalah. Dan itu yang hal-hal yang kami sepakati. Dan ada lagi. Kalau misalnya kan kita nggak mungkin ya, saya keluarga kita datang terus kita bilang jangan datang dulu, padahal kita lagi marahan nih sebenarnya. Iya nggak mungkin. Iya kan, nggak mungkin. Jadi omongan keluarga. Jangan dulu, jangan kan nggak mungkin. Namanya kadang-kadang keluarga datang gitu ya tanpa kita. Ya walaupun kadang mereka ini sih izin dulu mau datang ya. Cuman ada momen-momen di mana tiba-tiba datang gitu. Sementara kita lagi berseteru nih. Kita udah sepakat loh, jangan tunjukkan mau apapun itu. Hal-hal yang kami sepakati sih. Ya mungkin di pasangan-pasangan lain punya kesepakatan yang berbeda, tapi begitu cara kami untuk bisa belajar menyelesaikan dulu berdua, gitu. Tapi nggak jarang juga kalau misalnya justru masalah kalau udah selesai baru kami ngobrol. Kemarin kami habis kita marahan mah gini. Nanti mama suka ketawa-tawa. Ini udah selesai soalnya. Tapi yang penting udah selesai gitu. Tapi
Mama juga jadi menyadari bahwa anak-anak ini ketika mereka punya masalah, mereka itu sudah berupaya sendiri. Jadi aku juga harusnya tidak ikut campur gitu. Itu yang terjadi. Anyway, sedewasa itu ya hubungan kalian. Aku kayak, wah, aku amazing banget nih sama hal-hal yang aku bangga banget punya teman psikolog loh. Pasti kita temenan kan. Aku tuh bangga itu, wah. Tapi tidak sesempurna itu juga. Iya, tentu saja. Tapi kayak ada banyak hal yang kita harusnya bisa belajar dari podcast ini. Sobat Sehat yang mau spill punya kesepakatan apa yang baik-baik untuk dibicarakan juga sama orang-orang lain, maksudnya menjadi contoh gitu kan, hal-hal baik itu boleh dong di share di kolom komen gitu ya Kak. Nanti Kakak Ego kita suruh komen juga gitu. Tapi Kak Pilih nih ada sedikit juga yang maksudnya biar teman-teman juga tahu bahwa kehidupan pernikahan itu kan tidak selalu jangan salah, psikolog juga ada tantrumnya loh. Penasaran ya kalau tantrum gimana? Ibu Ego. Ada momen saya juga tantrum gitu, utamanya menjelang hari-hari mau menstruasi. Itu mah tidak bisa kita benar. Dan alhamdulillahnya suami tuh sudah hafal gitu, dan dia tuh maksudnya paham kayaknya nih kalau dia udah begini tuh udah mau mens nih, makanya. Nah, jadi dia juga sudah punya kemampuan untuk berjaga-jaga. Kalau dia kayak gini, aku juga nggak boleh merespon yang segitunya. Jadi ya udah, saya kalau mau tantrum ya saya juga akan begitu, nggak selamanya kayak sebaik gitu, saya enggak, karena saya juga manusia gitu. Jadi tonton yang penting disampaikan. Betul. Yang kalau ada yang mikir ya, aku juga mikir, ada yang mikir masa iya gitu mulu. Tapi pasti Kakak Ego mempraktekkan apa yang telah dipelajari teorinya gitu ya Kak. Dicontohkan, diapresiasi. Maka kalau Kakak Ego bisa, kita juga bisa guys. Iya, tentu saja. Semuanya bisa. Yang penting latihan, mau bersabar, dan nggak bisa instan. Betul, aku setuju sih sama itu. Kakak Ego udah belajar ini dari S1 gitu. Udah teori udah tahu, jadi pas praktek harusnya udah pas banget kan. Nah, kita hari ini belajar teorinya, semoga besok prakteknya juga lancar ya kan. Oke. Nah, aku kemarin baca nih Kak, next question aku adalah, aku kemarin baca kalau tadi di atas Kakak Ego juga bilang masalah finansial harusnya menjadi topik bahasan penting nih sebelum pernikahan gitu, atau saat mendekati atau di awal-awal pernikahan gitu kan. Aku baca soal ternyata masalah keuangan itu menjadi penyebab perceraian paling besar di Indonesia. Nah, ini sebenarnya kalau tadi membicarakan, apakah membicarakan financial things itu di awal saja sudah cukup, atau ada upaya yang lain sih yang harusnya kita ini? Misalnya ya kita kan harusnya udah tahu ya pasangan kita gajinya range-nya segini gitu. Jadi nggak kaget di kemudian hari. Nah, tapi apakah upaya itu aja juga sudah cukup atau ada yang lain? Nah, terkait dengan finansial ini emang agak sensitif gitu ya. Jujur aja, sebetulnya selain dengan membicarakan di awal, finansial ini perlu terus dikomunikasikan. Tidak cukup dengan kesepakatan di awal, apalagi tidak pernah disepakati sama sekali, itu jangan ya. Harus tahu, misalnya suami kita itu sumber penghasilannya dari mana saja. Tidak hanya jumlahnya ya, tapi juga kita perlu tahu datangnya dari mana saja. Kan kita ingin yang masuk ke dalam tubuh kita itu sesuatu yang halal baik dan gitu berkah, ya, yang berkah, yang harapannya begitu. Jadi kalau boleh menyarankan, yang dikomunikasikan itu tidak hanya nominalnya, tapi juga sumbernya dari mana aja sih. Karena itu nanti ada kaitannya dengan value yang kita punya juga, gitu. Mungkin ada part-part yang kita rasa kayaknya ini jangan masuk jadi yang kita konsumsi sehari-hari, mungkin diamalin aja misalnya gitu. Kadang kan kita nggak bisa menolak hadiah gitu dalam tanda kutip ya, dan seterusnya. Nah, ini perlu dikomunikasikan. Nah, sambil berjalannya proses bertumbuh bersama tadi, akan ada banyak hal-hal yang kita tidak sangka-sangka menjadi kebutuhan. Nah, ini juga terus dikomunikasikan pos-posnya. Yang tadinya misalnya persentasenya ini di sini, ini di sini. Ternyata terjadi perubahan gitu ya. Itu juga harus dikomunikasikan. Dan baik itu suami maupun istri juga nggak bisa bilang, loh kan di awal kita udah sepakat begini nggak? Tidak bisa sesaklek itu ternyata. Nah, terus yang menarik adalah tentang keuangan. Ada yang mengatakan bahwa uangku nih, istri yang ngomong. Ini kemarin kita bahas juga sama Ustadz. Gimana kalau uang saya yang saya dapet gitu. Kalau suami uangnya bagi-bagi dong. Gitu. Itu gimana tuh Kak? Ini kan ada uangku, uangmu. Iya. Jadi uangku. Ternyata ya gini,
setiap orang itu kan punya standar yang beda-beda ya sah-sah saja gitu, karena sebenarnya dalam Islam pun ya emang tugasnya suami begitu gitu ya. Tapi belajar lagi ini dari yang terjadi pada saya dan suami saya sih ya. Tapi ini bukan menjadi standar paling tepat, bisa jadi kami juga keliru gitu. Setelah kami mengevaluasi dan seterusnya, ternyata saya sendiri belajar bahwa ternyata uangku itu bukan berarti uangku sepenuhnya. Kalau kita mau bertumbuh bersama ya uangku juga sebenarnya uangmu ya uangku gitu. Kenapa begitu? Karena dengan begitu kita juga jadi merasa saling menghargai gitu. Dan kita jadi tidak punya tuntutan terhadap suami kita bahwa misalnya uangku segini tapi uangmu nggak mencukupi aku ya gimana, nggak begitu. Tetap saja menurut saya itu nggak balance, karena ya rumah tangga itu kan bersama. Nggak selamanya mungkin juga suami kita akan terus istilahnya mampu mencukupi semaunya kita gitu ya. Betul. Jadi ada momen-momen mungkin apalagi yang sifatnya misalnya penghasilannya tidak selalu sama. Nah ini yang kita juga sebagai perempuan legowo bahwa uangku ya uang kita bersama. Makanya kami kalau kayak gitu dia memang memberikan misalnya sepenuhnya ke saya, tapi uang saya dan uang dia uang kita gitu ya. Kalau emang uang saya dibutuhkan untuk kebetulan di kebutuhan saat kita, itu ya nggak ada yang salah dengan itu gitu. Betul. Dan niatnya kan untuk berkah dan izin bekerja juga diberikan oleh suami dan seterusnya. Jadi tergantung masing-masing pasangan sih ya. Tapi di part ini sih saya merasa berdasarkan pengalaman gitu ya, itu jauh lebih nyaman dan kita nggak ada tuntutan yang gimana-gimana. Dan ternyata menariknya suami saya jadi bilang gini, ternyata itu membuat saya juga jadi merasa mungkin bukan tidak menjadi berharga, enggak, justru dia tidak merasa kecil dengan itu, tapi dia justru jadi ngerasa lebih menghormati kita sebagai perempuan yang sama loh levelnya dengan dia. Jadi dia juga nggak ada tuntutan ya kamu yang harus nyuci piring, enggak. Alhamdulillahnya nih ya, kebetulan saya ini kadang-kadang kalau pengen leleh aja, dan suami mau mengambil peran itu. Nah, itu yang membuat terjadinya keseimbangan sejauh yang saya lihat selama ini ya. Jadi nggak ada yang kalimat yang kan aku yang kerja cari uang ya kamu yang beresin, enggak. Ternyata itu tidak terjadi karena ya kita menggabungkan itu bersama. Baik lagi kalau dari Abel value-nya mau kayak gimana, harusnya udah ada komunikasi soal hal yang sekrusial itu ya Kak, apalagi finansial gitu kan. Uang tuh uang segitunya gitu. Kalau nggak akhirnya dibicarakan, even sama orang yang akhirnya hidup bersama selamanya ya harus tetap dikomunikasikan gitu ya, apapun itu. Beli konsep uangku uangmu udah nggak cocok lah kayaknya. Kayaknya kalau zaman sekarang ya, apalagi perempuan bekerja. Tapi memang tidak ada tuntutan juga dari suami yang bilang ya uang kamu juga harusnya uangku, nggak ada sih begitu. Cuman jadi kayak kesadaran sendiri aja. Dan ya kan tadi bertumbuh bersama betul. Gitu kan. Kita kan mau membangun bahtera ini bersama gitu ya, mengarungi lautan kehidupan. Makanya bareng-bareng gitu ya. Ingat ya ibu-ibu, udah salah. Jadi konsep uangku bisa jadi tidak berlaku ya. Tidak berlaku. Semoga setelah ini semuanya relate sama ini semua gitu ya Kak. Oke. Selanjutnya, kalau tadi kita ini adalah di awal kita bilang ini adalah seni menjalani hubungan gitu ya. Udah ada komunikasi, udah ada tadi contoh apresiasi, harusnya ada apa saat ya. Tadi Kakak Igum juga bilang kita nggak melulu pasti bahagia kan. Ada masa-masanya juga kita butuh waktu, pasti ada stresnya apapun itu penyebabnya. Akhirnya tanda-tanda kita stres karena pernikahan atau saat pernikahannya apa gitu. Ada gejala fisik nggak? Misalnya ya kamu marah-marah mulu lagi stres ya saya gitu, atau gimana? Ada nggak sih yang kayak gitu? Kalau kita pakai berdasarkan teori, kalau kita pakai teori gitu ya, sebenarnya ketika kita sudah merasa bahwa nggak ada gerengnya ketika ketemu pasangan kita, nggak deg-degan gitu. Ya sebenarnya mungkin kalau deg-degan itu relatif ya, tapi kayak kita tuh tidak merasa bahwa dia itu sesuatu yang spesial gitu. Itu mungkin karena ya tadi tumpukan emosi yang tidak rilis akhirnya membuat sebuah benteng yang akhirnya kita ngerasa bahwa
ya udah lu siapa sih gitu loh. Kayak ketemu juga nanti pulang ketemu gitu ya. Mungkin itu salah satunya ya, makanya terus kenapa perlu hubungan itu terus dibangun. Bukan kemudian menikah terus habis itu selesai, enggak. Kan harus dipupuk, disiram, dibangun ya, itu agar gerengnya itu tetap ada gitu. Dan mungkin ketika kita juga sudah merasa bahwa dia tidak membuat kita bahagia. Kenapa? Karena kita tuh sudah meletakkan istilahnya kebahagiaan kita pada orang lain, padahal kan itu pada hal lain gitu ya. Dan mungkin kalau yang terlihat tanda-tandanya itu ya samalah seperti tanda-tanda stres pada umumnya ya, kita gelisah, kita tidak nyaman ketika bersama dia, mungkin terus kita juga jadi cepat merasa lelah. Misalnya jadi yang tadinya happy begitu dia datang kita jadi nggak happy misalnya. Kalau biasanya kalau ada masalah diomongin tiba-tiba nggak mau ngomong, it's a big problem ya berarti harusnya. Gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya spesifiknya gimana, sebenarnya ya sama dengan tanda-tanda stres pada umumnya, baik itu stres yang di luar hubungan pernikahan gitu ya. Tapi yang paling mudah untuk kita cek ke diri kita tuh, kita ngerasa gereng gak sih, masih ada rasa ininya gak sih ketemu sama kalau kayak orang pacaran misalnya, pacaran nggak boleh tapi tolong salah, mohon maaf. Pacaran nggak boleh, dilarang oleh agama, nggak boleh letak rubus zina, ini serius. Tapi maksud aku kayak kadang tuh kita ada saat momen ketemu orang yang kayak kita happy banget, excited nggak sih kita kayak, gitu. Wah asik nih bentar lagi pulang kan pulang kantor gitu kan. Terus kayak asik nih minggu depan mau ketemu nih nonton bareng sama teman A. Nah, berarti kita kayak happy ketemu orang ini gitu kan. Benar. Pasti saat ada gejala-gejala kayak gitu, makanya hubungilah orang-orang yang mengerti untuk menyelesaikan masalahnya. Gitu kan kayak gitu. Ini pesan aku terakhir nih yang selalu aku bilang, kalau ada masalah, mendingan bicara sama orang yang ngerti menyelesaikan masalahnya gimana ya kan Kak. Jangan medsos, jangan taruh status netizen nggak tahu apa-apa ya Kak. Bahaya bener, curhat sama orang yang salah tuh malah jadi salah ya kan. Dan memperbesar masalah. Betul, dia nggak punya solusi, nggak punya ini, jadi nanti carilah psikolog seperti kakak Egum yang tolong dong jangan ditaruh anduknya. Aku happy banget kayaknya kalau rumah yang kayak gitu. Oke. Nah selanjutnya aku punya mitos atau fakta nih. Aku punya beberapa hal yang menurut aku bener apa enggak sih sebenarnya. Ini relate sama masalah mitos atau fakta pada kesehatan mental dalam pernikahan. Soalnya kadang dijadikan Oke lah, boleh gitu. Padahal belum tentu itu benar gitu ya. Nah, mitos atau fakta yang pertama adalah, benar nggak sih kita tuh harus healing bareng sama pasangan? Terus benar nggak sih kita tuh harus punya me time biar nggak stres tadi dalam rumah tangga? Kalau kita mulai dari me time ya, itu tuh perlu. Karena kita sebagai manusia itu juga butuh untuk istilahnya berdua dengan diri kita, jadi sendiri ya jadinya. Jadi kita dan diri kita butuh loh waktu-waktu seperti itu untuk ngecas diri, untuk bisa istilahnya dari seluruh hiruk pikuk dunia perumah tanggaan dan pekerjaan dan lainnya, mungkin kita butuh untuk ngobrol dengan diri kita sendiri, dan sebenarnya itu perlu. Karena apa? Itu akan membuat kita jadi mengenal kembali diri kita yang sudah lama terlalu jauh berjalan kemana-mana misalnya gitu. Terus yang kedua, apakah berdua itu perlu healing atau main-main jalan berdua? Oh perlu banget, karena namanya berdua jalan itu kan sama kayak kita lagi memupuk, menyiram lagi. Karena kan gini, kehidupan rumah tangga itu kadang bikin kita, apalagi kalau udah punya anak ya, ibu sibuk dengan ini, si ayah sibuk cari nafkah dan seterusnya, sampai rasanya tuh berdua itu adalah waktu yang sangat sulit. Padahal itu hal-hal yang perlu sekali, nggak harus pergi jauh-jauh dan nggak harus lama. Yang penting sesederhana kayak misalnya anak-anak udah pada tidur misalnya dan lain-lainnya, nonton bareng, Netflix-an bareng misalnya gitu. Sambil ngopi gitu atau apa. Nah itu waktu-waktu yang sangat berarti, yang bikin kita jadi langsung tercharger lagi, terisi gitu dayanya lagi. Jadi fakta. Kenapa itu perlu? Jadi boleh ya me time habis ini ibu-ibu boleh di request juga ya Kak. Tolong pas suami saya butuh me time gitu. Benar. Me time itu juga kan nggak harus selalu kemana-mana. Bisa aja dalam kamar, aku butuh nonton Korea. Sebentar satu episode gitu ya. Satu episode aja boleh nggak gitu. Iya betul. Dan suami juga
baiknya memahami itu. Tolong bapak-bapak, ya. Tolong bapak, Korea 1 episode 1 jam ya Kak, cukup lah 1 jam gitu. Tolong ini anak-anaknya diurus dulu sebentar gitu ya. Oke, itu fakta. Terima kasih, fakta yang sangat menenangkan hati gitu ya. Selanjutnya adalah, benarkah olahraga secara rutin mampu mengurangi stres dalam rumah tangga? Oke. Kayaknya nggak cuma dalam rumah tangga ya, tapi dalam iya banyak sih, hal. harusnya ya. Ya, dalam banyak hal. Kenapa? Karena berolahraga itu kan kita juga berjeda dari hal yang kita lagi pikirin gitu, yang kita fokuskan misalnya kayak sama anak misalnya, aduh cranky terus jadi itu bikin stres gitu. Dan kita berolahraga yang kita suka tentunya ya, bukan olahraga yang juga nambah kita pusing, ya itu akan bikin kita jadi lebih nyaman, lebih, karena energi kita juga keluar. Dan biasanya kalau energi yang besar yang tidak keluar tadi gitu tuh, angkat barbel, habis itu bisa rilis semuanya gitu ya. Terus habis itu mandi bersih-bersih itu kan bikin kita segar kembali. Nah, jadi memang itu mau stres rumah tangga, pekerjaan dan lainnya, saya rasa waktu berolahraga itu perlu, walaupun sebentar. Iya. Tuh, aku setuju. Olahraga pagi-pagi jalan 30 menit itu menyenangkan sekali gitu sebenarnya. Oke, terakhir, ini penting sih menurut aku. Aku nggak tahu relate apa enggak, tapi benarkah orang tua dengan masalah kesehatan mental akan membuat anak juga memiliki masalah kesehatan mental? Sangat punya potensi. Oke. Gitu ya. Artinya kesehatan mental itu kan tidak selalu tentang misalnya bipolar atau apa gitu ya. Tapi ketika emosi kita aja tidak stabil, maka akan sangat mungkin kita mengekspresikan emosi itu di depan anak-anak kita. Dan anak-anak kita itu kan melihat, mencontoh, dan itu akan menimbulkan luka-luka yang juga tidak disadari sejak kecil. Jadi nggak usah kita bicara jauh-jauh tentang bipolar dan lain-lain lah gitu yang berat. Tapi istilahnya kemampuan kita regulasi emosi kita aja tidak itu sangat berdampak juga ke anak kita, karena apa yang sedang kita rasakan, yang kita ekspresikan itu akan menjadi potret buat mereka dalam menjalani hidup juga, dalam misalnya dia flashback dan seterusnya. Jadi apa yang terjadi di kita itulah cerminan nanti anak kita gitu. Jadi sebelum punya anak, segala unfinished bisnisnya sebisa mungkin difinishin dulu. Wow, semenyenangkan itu ngobrol sama psikolog. Ini satu sesi nggak cukup kayaknya gitu ya. Aku semenyenangkan itu dapat pandangan begini loh, harusnya persiapan sebelum berumah tangga. Wah, happy banget bisa ngobrol hari ini sama Kakak Egum. Besok ngobrol lagi ya. Boleh dong. Besok sobat sehat semuanya yang punya pertanyaan boleh cek di kolom komen semuanya, boleh komen di bawah, boleh DM kita via Instagram atau ke HID 081116171101. Nanti kita sampaikan ke Kakak Egum, atau kalau di kolom komen Kakak Egum juga bisa langsung auto typing di sana, nanti bales gitu. Jadi silakan disampaikan masalah-masalahnya, ketemu psikolog. Tapi yang private jangan ya, ntar netizen pada berisik gitu. Ingat, kalau ada masalah ngomonglah sama orang yang ngerti menyelesaikan masalahnya kayak gimana. Terima kasih Kakak Egum udah hadir hari ini. Sama-sama. Terima kasih sudah membersamai kita di rangkaian podcast Membangun Keluarga. Semoga teman-teman nanti dapat insight yang baik dari episode semua podcast ini. Amin. Ada closing statement tentang atau dari tadi kita udah belajar banyak, ada nggak sih hal yang kita terlupa atau harusnya aku nanyain itu gitu sih, disampaikan kepada sobat sehat semuanya. Sebelumnya terima kasih juga nih Kak Pili karena sudah diberi kesempatan berbagi di sini. Saya cuma mau bilang bahwa dari segala yang tadi diobrolin gitu ya, bukan berarti itu adalah standar yang paling baik. Banyak sekali juga pasangan-pasangan yang menginspirasi gitu ya. Jadi saya berbagi di sini berdasarkan apa yang saya ketahui, berdasarkan background pendidikan saya dan kemudian pengalaman yang belum lama menikah gitu ya. Jadi yang baik-baiknya silahkan diambil gitu. Dan yang paling penting nih, mungkin ada satu hal yang kita lupa bahwa seringkali karena kita di Indonesia ya begitu, seringkali kita terburu-buru karena usia. Nah ini juga yang perlu kita highlight bahwa kesiapan menikah itu tidak selalu diukur dari usia nominal gitu ya, tapi kematangan
emosi kita, kesiapan mental kita gitu. Bagaimanapun juga kesiapan fisik gitu ya, mungkin reproduksi itu menjadi pertimbangan tentu, terus kemudian finansial juga salah satunya, dan tidak kalah penting juga kesiapan mental teman-teman. Jadi sangat baik untuk teman-teman bisa ikuti kelas-kelas pranikah misalnya, atau ke konselor pernikahan untuk mempersiapkan diri bersama pasangan. Sekarang tuh banyak loh hal-hal yang bisa dilakukan seperti itu. Jadi ini akan jauh lebih baik untuk mempersiapkan diri siap berumah tangga dan bertumbuh bersama. Jangan lupa hari ini ayo tumbuh bersama, ya, terutama yang sudah punya pasangan, ditonton bareng nih kayaknya seru gitu ya. Terima kasih sekali lagi Kak Egum sudah hadir. Sobat Sehat, sampai berjumpa di sesi kita berikutnya di podcast Membangun Keluarga. Mohon maaf dari kita kalau ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.